Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas akhir untuk proyek UAS mata kuliah model stokastik dengan judul Analisis Perpindahan Merek Minyak Goreng di kalangan ibu rumah tangga dengan rantai Markov, yang disusun oleh 4 anggota, yaitu Safira Fika Amanda, Anissa Wulan Maharani, Ade Kurniasi, Alfiana Saputri. Dalam era globalisasi yang terjadi persaingan yang makin keras dengan produk yang harganya lebih murah, produk yang dijual lebih bermutu, dan pelayanan yang cukup baik akan membuat pelanggan merasa lebih puas dibandingkan dengan kebalikannya. Salah satu aset terbesar perusahaan adalah merek atau brand. Banyaknya merek produk yang ada membuat konsumen sering beralih dari satu merek ke merek lainnya. Barang-barang konsumsi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari sering mengalami perpindahan merek oleh konsumennya, seperti minyak goreng di kalangan ibu rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal. Perpindahan merek, brand atau switching. Brand switching adalah kegiatan seorang pengguna yang melakukan perpindahan merek dari suatu produk yang satu ke produk yang lainnya karena alasan tertentu. Berbagai macam alasan. Menurut Duryanto dan Sitinjak tahun 2001 adalah sebagai berikut. Switcher, pengguna yang berpindah-pindah. Habitual buyer, pengguna yang bersifat kebiasaan. Satisfied buyer with switching cost, atau pengguna yang puas dengan biaya peralihan. Likes the brand, pengguna yang menyukai merek tertentu. Commit buyer, pengguna yang setia. Nah, berikut adalah tabel dari jumlah konsumen minyak goreng saat ini dan saat lalu, kurang dari 1 tahun lalu, perkiraan. Bisa dilihat merek minyak goreng Bimoli, konsumen yang memakai di 1 tahun yang lalu itu ada 25, Vilma 6, 3 Sania itu ada 26, yang keempat tuh ada Sanko itu ada 16, yang kelima ada Tropical itu 23, dan merek lainnya itu ada 4. Tambahan dari merek lain itu ada 26 untuk Bimoli, untuk Vilma itu ada 4, untuk Sania itu ada 5, untuk Sanko ada 12, untuk kelima Tropical itu ada 24, dan untuk merek lainnya itu ada 2. Dari Bimoli yang berpindah ke merek lain itu ada 15, Vilma ada 6, Sania ada 20, Sanko ada 13, Tropical 16, dari merek lainnya ada 3. Untuk merek minyak goreng Bimoli yang dikonsumsi saat ini, untuk Bimoli sendiri mencapai 36, Vilma 4, Sania 11, Sanko 15, Tropical 31, dan merek lainnya ada 3. Dari tabel ini didapat dari kuesioner yang sudah diisi dari masyarakat. Konsumen Bimoli berpindah ke merek Sania, Sanko, Tropical, Vilma, dan merek lainnya dengan alasan sekedar mencoba, anjuran dokter, dan adanya diskon. Akan tetapi, selain berpindah ke merek lain, ada juga konsumen merek lain yang berpindah ke Bimoli, yaitu konsumen dari merek Sania, Sanko, Tropical, Vilma, dan merek lainnya dengan alasan sekedar mencoba, adanya iklan atau promosi, adanya diskon, dan ketidakpuasan setelah mengkonsumsi merek sebelumnya, dikarenakan memungkinkan untuk nilai gizi yang berbeda. Konsumen Tropical memperoleh konsumen sebanyak 8 orang dari merek Bimoli, Sanko, Tropical, Vilma, dan merek lainnya yang berpindah ke merek Tropical dengan alasan sekedar mencoba, adanya diskon, adanya promosi atau iklan, dan ketidakpuasan setelah mengkonsumsi minyak goreng merek sebelumnya. Seperti yang saya bilang tadi, karena banyak ibu rumah tangga yang mengganti merek minyak goreng dari mencoba yang satu ke satu yang lainnya karena nilai gizi yang terdapat atau terkandung dalam minyak gorengnya, warna dari minyak gorengnya, dan harga. Karena pasti ibu rumah tangga mencari harga yang
masuk dalam kategori ibu rumah tangga. Berikut tabel 4.2 konsumen yang bertambah dari merek lain pada berbagai merek minyak goreng. Nah, pada tabel 4.2 ini menunjukkan bahwa Bimoli memperoleh tambahan konsumen sebanyak 26 orang yang berasal dari Vilma sebanyak 2, dari Sania 8, dari Sanko 9, dari Tropical 6, dan dari merek lainnya 1. Sedangkan untuk Vilma sendiri memperoleh tambahan konsumen sebanyak 4 orang yang berasal dari Bimoli 1 orang, Sania 1 orang, dan dari merek Tropical sebanyak 2 orang. Selanjutnya untuk merek Sania memperoleh tambahan konsumen sebanyak 5 orang yang berasal dari Bimoli sebanyak 2 orang, Sanko 1 orang, dan dari merek Tropical sebanyak 2 orang. Kemudian merek Sanko memperoleh tambahan konsumen sebanyak 12 orang yang berasal dari Bimoli 3 orang, Vilma 2 orang, Sania 1 orang, dan dari Tropical 6 orang. Bisa dilihat dari Tropical mendapatkan tambahan konsumen sebanyak 24 orang, dari Bimoli 9 orang, dari Vilma 1 orang, dari Sania 9 orang, dari Sanko 3 orang, dan dari merek lainnya 2 orang. Selain konsumen yang bertambah dari merek lain, konsumen yang berpindah ke merek lain pada berbagai merek minyak goreng pada tabel 4.3 yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian untuk tabel 4.3 konsumen yang berpindah ke merek lain pada berbagai merek minyak goreng. Bisa dilihat pada tabel 4.3 bahwa konsumen Bimoli berpindah ke merek lain berjumlah 15 orang. 1 orang berpindah ke Vilma, 2 orang ke Sania, 3 orang ke Sanko, 9 orang ke Tropical. Dapat dikatakan juga bahwa 15 orang konsumen Bimoli tidak setia. Kemudian untuk konsumen Vilma yang berpindah ke merek lain berjumlah 6 orang, yang masing-masing 2 orang berpindah ke Bimoli dan Sanko, 1 orang ke Tropical, 1 orang ke merek lainnya. Dengan kata lain bahwa 6 orang konsumen Vilma itu tidak setia. Sedangkan untuk merek Sania, konsumen yang berpindah ke merek lain sebanyak 20 orang, yaitu 8 orang berpindah ke Bimoli, 1 orang ke Vilma, 1 orang ke Sanko, 9 orang ke Tropical, dan 1 orang ke merek lainnya. Dapat dikatakan juga bahwa 20 orang konsumen Sania tidak setia. Kemudian untuk merek Sanko, konsumen yang berpindah ke merek lainnya berjumlah 13 orang. 9 orang berpindah ke Bimoli, 1 orang ke Sania, dan 3 orang ke Tropical. Dan 13 orang tersebut tidak setia. Kemudian untuk merek Tropical mengalami perpindahan konsumen ke merek lainnya sebanyak 16 orang. Konsumen Tropical berpindah ke merek Bimoli sebanyak 6 orang, 2 orang ke Vilma, ke merek Sania sebanyak 2 orang, dan 6 orang ke merek Sanko. Dengan kata lain, konsumen Tropical yang tidak setia ada sebanyak 16 orang. Tidak berbeda dengan merek lainnya yang mengalami perpindahan konsumen ke merek lain sebanyak 3 orang, yaitu 1 orang ke Bimoli dan 2 orang ke Tropical. Kemudian tabel 4.4 brand switching pattern atau pola perpindahan merek. Berdasarkan tabel 4.2 dan tabel 4.3 di atas, maka dapat dibuat pola perpindahan merek minyak goreng atau brand switching pattern yang dilakukan oleh konsumen. Pola perpindahan merek atau brand switching pattern dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini. Untuk baris atau horizontal merupakan merek yang dikonsumsi saat lalu, dan kolom atau vertikal sebagai merek yang dikonsumsi saat ini. Konsumen Bimoli saat ini yang berjumlah 36 orang berasal dari 10 orang konsumen yang loyal, 8 orang yang berpindah ke Sania, 9 orang dari Sanko, 6 orang dari Tropical, 2 orang dari Vilma, dan 1 orang dari merek lainnya. Sedangkan untuk konsumen Vilma yang saat ini berjumlah 4 orang berasal dari 1 orang konsumen dari Bimoli, 1 orang dari Sania, dan 2 orang dari Tropical. Selanjutnya, untuk konsumen Sania
saat ini berjumlah 11 orang, berasal dari 6 orang konsumen yang loyal, 2 orang konsumen yang berpindah dari Bimoli, 1 orang dari Sanko, dan 2 orang dari merek Tropical. Demikian seterusnya untuk merek Tropical, Sanko, dan lainnya. Dengan memperhatikan tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing merek minyak goreng memiliki konsumen yang loyal kecuali merek Vilma. Merek Bimoli memiliki konsumen yang loyal sebanyak 10 orang, Sania 6 orang, Sanko 3 orang, Tropical 7 orang, dan lainnya 1 orang. Alasan konsumen memilih dan berpindah merek minyak goreng. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan wawancara melalui kuesioner kepada 100 ibu rumah tangga, diperoleh informasi merek minyak goreng yang dikonsumsi oleh konsumen sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel konsumen saat ini untuk Bimoli sebesar 36 orang dengan proporsi 36%, Vilma 4 orang dengan proporsi 4%, Sania 11 orang dengan proporsi 11%, Sanko 15 orang dengan proporsi 15%, Tropical 31 orang dengan proporsi 31%, lainnya 3 orang dengan proporsi 3%. Jumlahnya itu 100 dengan proporsi 100%. Kemudian tabel 4.6 alasan konsumen memilih merek minyak goreng. Alasan yang pertama, harganya ekonomis atau murah. Untuk Bimoli sebesar 5 orang, Vilma 2 orang, Sania 5 orang, Sanko 3 orang, Tropical 9 orang, dan lainnya 1 orang. Yang kedua, warna minyak goreng kuning keemasan. Untuk Bimoli 3 orang, untuk Vilma dan Sania tidak ada, untuk Sanko 3 orang, Tropical 3 orang, lainnya tidak ada. Yang ketiga, tergolong produk terkenal. Untuk Bimoli sebesar 6 orang, untuk Vilma, Sania, Sanko, dan lainnya tidak ada, untuk Tropical 4 orang. Yang keempat, prosesnya 2 kali penyaringan. Bimoli 1 orang, Vilma tidak ada, Sania dan Sanko 1 orang juga, untuk Tropical 6 orang, dan lainnya tidak ada. Yang kelima, alasan kemasannya menarik. Untuk Bimoli, Vilma, Sania, Sanko, Tropical, dan lainnya tidak ada. Yang keenam, alasan memilih mereknya itu mudah diperoleh atau tersedia di banyak toko atau kedai. Untuk Bimoli 14 orang, Vilma 1 orang, Sania 4 orang, Sanko 2 orang, Tropical 5 orang, dan lainnya tidak ada. Ketujuh, informasi nilai gizi. Bimoli, Vilma, Sania tidak ada, Sanko 2 orang, Tropical tidak ada, lainnya 1 orang. Yang kedelapan, rasa masakan lebih gurih. Bimoli 3 orang, untuk Vilma, Sania, Sanko, dan Tropical, dan lainnya tidak ada. Yang terakhir, kebiasaan dari keluarga. Bimoli 4 orang, Vilma 1 orang, Sania 1 orang, Sanko, Tropical 4 orang, lainnya 1 orang. Jadi total konsumen ada 36 tambah 4 tambah 11 tambah 15 tambah 31 tambah 3 sama dengan 100. Kemudian dari tabel 4.6 dapat dijabarkan presentasi alasan konsumen memilih merek minyak goreng. Alasan memilih yang pertama, tergolong produk terkenal. Untuk Bimoli 16,7% dan Tropical 12,9%. Yang kedua, harga ekonomis atau murah. Untuk Bimoli 13,9%, Vilma 50%, Sania 45,4%, Sanko 20%, Tropical 29%, dan lainnya 33,3%. Yang ketiga, warna minyak goreng keemasan. Untuk Bimoli 8,3%, Sanko 20%, dan Tropical 9,7%. Yang keempat, prosesnya 2 kali penyaringan. Untuk Bimoli 2,8%, Sania 9,1%, Sanko 6,7%, Tropical 19,3%. Yang kelima, mudah diperoleh. Untuk Bimoli 38,9%, Vilma 25%, Sania 36,4%, Sanko 13,3%, dan Tropical 16,1%. Yang keenam, rasa masakan lebih gurih. Untuk Bimoli 8,3%. Ketujuh, kebiasaan keluarga.
Untuk Bimoli 11,1%, Vimo 25%, Sandia 9,1%, Sanko 26,7%, Tropical 13%, lainnya 33,4%. Yang terakhir, informasi nilai gizi. Untuk Sanko 13,3% dan lainnya 33,3%. Tabel 4.7. Alasan konsumen berpindah merek minyak goreng. Diketahui pada tabel di atas ada 73 konsumen yang berpindah merek. 25 orang mengatakan alasan berpindah adalah sekedar mencoba. 3 orang konsumen mengatakan alasan berpindah atas anjuran dokter atau teman. 12 konsumen mengatakan alasan berpindah merek adalah karena adanya promosi atau iklan. 26 konsumen mengatakan alasan berpindah merek adalah karena adanya diskon. 7 konsumen mengatakan alasan berpindah merek adalah ketidakpuasan setelah mengkonsumsi minyak goreng. Kemudian pangsa pasar atau market share. Pangsa pasar dapat diartikan sebagai bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan atau persentase penjualan suatu perusahaan terhadap total penjualan para pesaing terbesarnya pada waktu dan tempat tertentu. Dasar pangsa pasar dapat terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah market leader. Disebut sebagai pimpinan pasar apabila pangsa pasar yang dikuasai berada pada kisaran 40% atau lebih. Yang kedua adalah market challenger. Disebut sebagai penantang pasar apabila pangsa pasar yang dikuasai berada pada kisaran 30% atau lebih. Yang ketiga, market follower. Disebut sebagai pengikut pasar apabila pangsa pasar yang dikuasai berada pada kisaran 20%. Yang keempat adalah market nicher. Bisa juga disebut sebagai penggarap relung pasar apabila pangsa pasar yang dikuasai berada pada kisaran 10% atau kurang. 4.8. Pangsa pasar atau market share minyak goreng saat ini. Pada tabel, kita dapatkan bahwa tidak ada satupun dari merek minyak goreng yang menjadi market leader. Kemudian, untuk market challenger, didapatkan adanya minyak goreng Bimoli dan Tropical, masing-masing sebesar 36% dan 31%. Sama seperti market challenger, pada data tidak didapatkan adanya market follower. Sedangkan untuk merek minyak goreng Vilma, Sania, Sanko, dan lainnya masuk ke dalam kelompok market nicher atau penggarap pasar dengan perolehan pangsa pasar masing-masing sebesar 4%, 11%, 15%, dan 3%. Dalam bukunya Siagian tahun 2006, dia menyatakan bahwa analisis rantai Markov adalah suatu metode yang mempelajari sifat-sifat variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada sifat-sifat di masa lalu dalam usaha menaksir sifat-sifat variabel di masa yang akan datang. Asumsi-asumsi dalam rantai Markov hanya berhubungan dengan keadaan transisi. Asumsi-asumsinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah probabilitas transisi keadaan adalah 1. Yang kedua, probabilitas transisi tidak berubah selamanya. Yang ketiga, probabilitas transisi hanya tergantung pada status sekarang, bukan pada periode sebelumnya. Untuk menghitung prediksi pangsa pasar atau market share masing-masing merek minyak goreng, perlu diketahui terlebih dahulu besarnya probabilitas transisi masing-masing merek. Probabilitas transisi diperoleh dari pola perpindahan merek atau brand switching pattern pada tabel 4.4 atau dengan menggunakan persamaan PIJ sama dengan NIJT per NIT atau PIJ merupakan probabilitas transisi
perpindahan dari merek I ke merek J. Dengan NIJT adalah jumlah konsumen minyak goreng yang berpindah dari merek I ke merek J dalam periode T. Dan NIT adalah jumlah konsumen minyak goreng merek I pada awal periode T. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dataran saya. Pada tabel 4.9, probabilitas transisi minyak goreng. Nah, dari tabel ini, kita dapat mengetahui market share-nya, yaitu Bimoli sebesar 0,36, Vilma 0,04, Sania 0,11, Sanko 0,15, Tropical 0,31, dan yang lainnya itu 0,03. Untuk menghitung prediksi pangsa pasar pada periode yang akan datang, dapat menggunakan persamaan, yaitu MKT sama dengan MKT-1 kali P, atau dengan mengalihkan pangsa pasar pada periode pertama dengan matriks probabilitas transisi. Berdasarkan tabel 4.9 diketahui MK0 atau market share-nya dan matriks probabilitas transisi. MK0-nya itu sama dengan 0,36, 0,04, 0,11, 0,15, 0,31, dan 0,03. Dan matriks probabilitas transisinya itu seperti yang di bawah ini. Maka, untuk prediksi pangsa pasar produk-produk minyak goreng pada periode kedua, yaitu 1 tahun pertama, kita gunakan persamaan seperti pada slide sebelumnya, yaitu MKT sama dengan MKT-1 kali P. Nah, kita ketahui di sini T-nya itu 1, maka MK1 sama dengan MK1 dikurang 1 itu 0 kali P. Kita masukkan MK0-nya dan kita kalikan dengan matriks probabilitas transisi. Maka hasil dari perkalian tersebut didapat MK1 sama dengan 0,3623, 0,04, 67, 0,091, 0,1699, 0,3114, dan 0,0187. Dan selanjutnya prediksi pangsa pasar pada periode ketiga, yaitu 1 tahun kedua atau 2 tahun mendatang. Kita gunakan sama seperti persamaan yang sebelumnya, yaitu MK2, karena di sini T-nya 2 sama dengan MK1 kali P. Kita masukkan nilai MK1 dikali dengan matriks probabilitas transisi. Nah, maka hasil dari perkalian tersebut didapat MK2 sama dengan 0,368414, 0,046158, 0,088134, 0,175772, 0,305268, dan 0,016254. Nah, pada tabel 4.10, prediksi pangsa pasar 1 tahun dan 2 tahun mendatang. Nah, pada prediksi pangsa pasar 1 tahun dan 2 tahun mendatang, merek minyak goreng Bimoli, mayoritas memilih merek minyak goreng Bimoli dengan rata-rata 36,36%, Vilma 4,43%, Sania 9,64%, Sanko 16,52%, Tropical 30,89%, dan yang lainnya 2,16% atau 2,16%. Prediksi pangsa pasar minyak goreng berbagai merek. Ini persentasenya. Nah, pada warna hijau ini menyatakan itu saat ini. Yang warna biru itu 1 tahun mendatang. Yang warna kuning atau oranye ini 2 tahun mendatang. Bimoli mengalami peningkatan sebesar 0,23% pada 1 tahun mendatang
dan 0,61% pada 2 tahun mendatang. Sedangkan tropikal mengalami peningkatan 0,14% pada 1 tahun mendatang dan mengalami penurunan 0,61% pada 2 tahun mendatang. Sanko mengalami peningkatan untuk 1 dan 2 tahun mendatang, yaitu sebesar 1,99% dan 0,59%. Sedangkan Sania mengalami penurunan untuk 1 tahun dan 2 tahun mendatang, yaitu sebesar 1,9% dan 0,29%. Nang Filma mengalami peningkatan 0,67% untuk 1 tahun mendatang dan mengalami penurunan 0,05% untuk 2 tahun mendatang. Sedangkan untuk yang lainnya seperti minyak curah dan rose band mengalami penurunan pada 1 tahun dan 2 tahun mendatang, yaitu sebesar 1,87% dan 1,62%. Terima kasih. Cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.